Dalam Bapa dan Putra dan Kudus, amin. Allah Bapa di surga akan mengucap syukur pada hari raya Santo Yosef. Kami kau ingatkan akan peranan dan mengaruhnya bagi hidup kami. Bantu kami ya Bapa untuk menjadikan Yosef sebagai teman seperjalanan kami. Untuk membantu kami mengikuti jalan Tuhan sesuai dengan kemanusiaan dan panggilan kami. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, sejujurnya kita harus lebih juga memberikan perhatian kepada peran Yosef dalam iman, dalam hidup perjalanan hidup kita. Saya merasa penting melihat Yosef karena Yosef adalah sungguh-sungguh dalam tanda petik manusia yang hampir mirip dengan perjuangan pergulatan kita. Mengapa saya katakan demikian? Karena dia tidak dikandung tanpa noda, dia sama seperti kita. Jadi juga mengalami ketakutan, kecemasan, keraguan, ketidakpastian. Dia juga harus belajar merefleksikan panggilan hidupnya. Dia melakukan pekerjaan-pekerjaan sebagai apa? Sebagai Bapa Yesus. Maka apa yang kira-kira dapat kita lihat dalam pribadi Yosef? Itu apa? Pertama-tama kita harus menerima kehidupan ini. Kehidupan yang ada ini kita terima sebagai syukur. Artinya kita tidak mencari sesuatu yang muluk-muluk, yang indah-indah, yang luar biasa. Tetapi hidupku sekarang ini, entah baik entah tidak, apapun juga, ku terima sebagai rahmat dan berkat Tuhan. Disitulah kita bisa melihat bagaimana yang saya sebut dengan Providentia Dei, penyelenggaraan ilahi. Ya. Saya tidak tahu apakah Yosef sungguh-sungguh sadar bahwa dia dipanggil Tuhan sejak semula. Saya tidak menduga, atau kita tidak menduga, atau kita tidak mengerti bahwa Tuhan memakainya. Bahkan mungkin ya tidak ada kaitannya dengan perjalanan hidup dia. Providentia Dei, penyelenggaraan ilahi. Meskipun kemudian setelah diselidiki, dikupas lebih dalam, apa yang terjadi pada Yosef itu berkaitan erat dengan Yusuf, salah satu dari anak Yakub, ya, yang dideskripsikan sebagai pribadi yang luar biasa, yang meskipun diperlakukan oleh saudara-saudaranya, dan dia dibangun, dididik oleh Tuhan dalam penderitaan, dalam kesulitan, dalam masa lalu yang luar biasa. Tapi dia menjadi Perdana Menteri yang kemudian memberikan apa? Memberikan keselamatan dalam tanda petik kepada saudara-saudara yang lain yang mengalami kekeringan. Jadi ada kaitan yang erat gitu loh. Nah, jadi saya mau mengatakan bahwa apa yang mau kita sampaikan? Terimalah hidup kita ini apa adanya. Ya, terimalah. Syukuri dengan apa yang ada dan kemudian kita mencoba melihat penyelenggaraan ilahi dalam hidup kita, dalam sejarah hidup kita dari masa lalu dan seterusnya. Ya. Jadi menurut saya itu yang harus kita terima, kita syukuri dan kita kembangkan, kita cari, kita refleksikan, kita dengarkan apa yang sebetulnya Tuhan mau kerjakan dalam diriku. Dan saya duga bahwa Yosef juga demikian, ya. Maka ketika dia tahu bahwa calon istrinya yang mengandung yaitu Maria, dan dia mau pergi meninggalkan Maria, tidak bermaksud untuk menghancurkan Maria, tetapi untuk menjadikan dirinya sendiri sebagai sumber kehamilan dari Maria yang berasal dari Roh Kudus. Jadi ada ketulusan hati yang harus dipegang dalam hidup kita. Kita tulus, kita mencoba tulus hati. Ya. Nah, karena itulah para saudaraku terkasih, semoga saya duga ada banyak nilai values yang kita terima dari Yosef. Yaitu apa? Ite ad Jesum. Yosef penuh dengan rahmat, penuh dengan kelimpahan. Maka kita akan dibantu oleh Yosef ketika kita mengalami kesulitan ekonomi mungkin, kesulitan keuangan.
kita larilah kepada Yosef. Semoga hari raya Santo Yosef ini membuat kita tidak mudah putus asa, dan kita mencari dan memohon supaya Yosef dapat memberikan kepenuhan hidup material hidup kita secukupnya, selayaknya, karena dia adalah sumber rahmat, seperti halnya Yusuf yang memberikan kelimpahan materi kepada saudara-saudaranya, lalu mengangkat saudara-saudaranya untuk tinggal bersama mereka. Dan kemudian disitulah kita bisa melihat bangsa Yahudi yang kemudian dijajah, dihina, ditindas oleh orang Mesir, kemudian keluar dari penindasan itu menuju ke tanah suci. Jadi kita bisa melihat perjalanan hidup Yosef, perjalanan hidup bangsa Israel, dan perjalanan hidup kita adalah perjalanan manusiawi kita seperti apa. Dan kita mohon supaya perjalanan manusiawi kita sungguh menjadi perjalanan di mana kita bisa menyumbangkan yang terbaik bagi Tuhan. Semoga kita dapat melihat providensia dari perjalanan hidup rohani kita, ya, penyelenggaraan ilahi dalam diri kita. Dan Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk kita ketika kita mendengarkan, taat kepadanya, dan mendengarkan apa yang Ia rencanakan dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.